Oke teman-teman, jadi selamat datang di sesi ketiga kita ya. Materi hari itu adalah double link list. Jadi ini paling aku jelasin code-nya aja, aku udah tulis juga code-nya. Kalian nanti bisa ikutin sambil dengerin penjelasannya aja ya. Kalau misalnya ada yang mintanya langsung post di forum aja. Kalau ada pertanyaan. Nah terus ini itu kalian bisa pause videonya buat ikutin code-nya terus nonton penjelasannya. Nah jadi basically double link list ini operasinya itu sama kayak di single link list ya. Ini malah harusnya lebih gampang dari single link list. Jadi basically double link list itu cuma kalau misalnya link list itu kan kita nyimpan next pointer ya dari node selanjutnya. Nah, double link list itu kita juga nyimpan pointer dari node sebelumnya gitu. Jadi next sama previous di sini. Nah, aku sama kayak kemarin bikin sama tail aku set ke nol dulu. Nah, kalau udah aku bikin satu function lagi create node dia tuh buat membantu kita. Dia nge-return node pointer, kita bakal malloc terus set datanya sama set next sama previousnya ke nol ya. Terus kita return aja. Ini function create node-nya. Nah, kalau sekarang kita punya insert ya. Insert tuh ada tiga, kayak yang aku bilang. Kayak sama kayak single list. Insert ke head, insert ke tail, sama insert priority. Nah, buat insert ke head itu, sama kita create node aja. Terus ini juga sama kayak di single list. Kalau misalnya datanya belum ada, jadi head sama tail itu aku set ke new node. Tapi kalau misalnya enggak, berarti next-nya itu ke head, gitu ya. Jadi kita mau bikin new node punya next itu sama dengan head, karena kita mau push ke head ya. Nah, terus head punya previous itu aku set ke new node. Biar sekarang tuh dua next pointer sama previous pointer udah nunjuk ke hal yang benar ya. Kalau udah headnya kita pindahin ke unit. Nah ini push tail. Kalau push tail tuh validasinya awalnya sama. Habis kita create node, cek dulu dia tuh ada satu atau enggak. Kalau misalnya dia iya, cuma datanya nggak ada gitu ya. Berarti kita insert ke head, insert ke tailnya atau head sama tailnya sama ya. Basically gitu aja, sama kayak di push head tadi. Nah tapi di sini itu tail punya next itu kita set ke new node. Basically aku mau bikin ekornya nembak ke variabel yang baru kita buat. Kalau udah variabel yang baru kita buat punya previous itu kita tembak ke tailnya. Kalau udah tailnya kita ganti ya. Itu buat push tail. Nah sekarang kita punya push priority. Buat push priority itu di sini kalau misalnya headnya 0 atau tulisnya punya data lebih kecil kita mau push head. Jadi push priority kan kita mau sekaligus sorting ya. Ini tuh basically priority queue. Terus kalau misalnya lebih besar dari tail punya data, kita mau push tail, push dorong ke tailnya. Kalau enggak, berarti new node kita create node di sini. Kalau di sini kita mau looping ya. Kita mau looping, mau cari tempat di mana datanya mau diinsert. Jadi kita mulai dari head, selama kurunnya nggak nol, kurunnya kita majuin. Kurun sama dengan kurun punya next di sini. Nah, kita cari sampai new node punya data itu lebih kecil dari kurun punya data gitu ya. Kalau udah ketemu, berarti kita udah temu tempat di mana new node ini mau diinsert. Berarti new node ini punya next adalah kurun. New node punya previous adalah kurun punya previous. Jadi yang masuk di tengah-tengah kurun sama kurun punya previous ya. Berarti kurung punya previous, punya next adalah new node, dan kurung punya previous adalah new node. Itu aja untuk push priority. Nah ini function buat printing listnya. Ini kalian bisa cobain aja. Nah untuk searching, ini tuh basically kita looping aja cari sampai dia ketemu. Kalau udah kita return, kalau kita return 0, sama kayak di single link list. Nah ini untuk update kita search dulu, terus datanya kita ganti. Sama kayak di single link list juga. Nah terus kita bakal ke remove ya, popping. Ada pop head, itu kita mau remove dari head. Pop tail kita remove dari tail. Sama function remove ini ya buat nge-remove cari datanya kita searching dulu. Nah buat yang pop head ini sama kayak di single link list. Kalau misalnya headnya 0 kita langsung return. Kalau misalnya headnya sama dengan tail berarti kita mau free headnya. Terus head sama tail sama dengan 0 karena basically datanya udah habis ya. Udah kita itu data terakhir kalau misalnya sama dengan tail. Terus headnya kita majuin di sini kita majuin headnya. Kalau udah kita majuin headnya berarti head punya previous itu kan data yang lama ya. Berarti kita mesti free head punya previous terus kita set dia ke 0. Itu untuk pop head. Nah untuk pop tail itu dua ini sama basically. Kalau misalnya dia gak ada dan kalau misalnya dia cuma ada satu data. Untuk yang tail ini basically kita mundurin dulu tail punya previous. Berarti sekarang tailnya tuh mundur. Terus kita free tail punya next. Karena itu tail yang lama ya kita free. Terus kita set dia ke 0. Itu habis pop tail kita ke remove. Remove ini yang ini sama. Nah terus kita cari dulu. Kalau misalnya head punya data sama dengan yang mau kita hapus kita pop head. Kalau misalnya tail punya data itu sama dengan yang mau kita hapus berarti kita pop tail. Kalau enggak kita cari dulu si kurun kita cari dulu yang datanya sama. If kurun data sama dengan yang mau kita hapus, kita break. Nah, berarti ini kalau misalnya kurnya 0, dalam artian tuh for loop ini tuh pecahnya karena ini ya, karena loop ini. Karena kurnya udah gak 0 lagi, kita mau return karena datanya gak ketemu.
Tapi kalau misalnya enggak, berarti di sini kurung punya previous punya next sama dengan kurung punya next, jadi kita skip ya. Oke, bisa kita nge-skip node yang tengah ini. Terus kurung punya next, punya previous adalah kurung punya previous. Jadi yang tengah ini udah agak kehubung lagi. Berarti tinggal kita free sama kita set ke nol aja. Nah, paling itu aja untuk double list ya. Aku cepet aja biar nggak buang waktu kalian juga. Kalian bisa post videonya nanti. Dan kalau ada pertanyaan, feel free untuk post di forum ya.